Shalom, salam damai. Kita baca Mazmur 35 dengan judul Doa Minta Tolong Terhadap Musuh. Dari Daud. Berbantahlah, Tuhan, melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar, bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku. Tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya, biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku, seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikianlah aku berlaku, seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Sampai berapa lama, Tuhan, Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku, orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri mereka merancangkan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, syukur, syukur, mata kami telah melihatnya. Engkau telah melihatnya, Tuhan, janganlah berdiam diri. Ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilanmu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atasku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, syukur itulah keinginan kami. Dan janganlah mereka berkata, kami telah menelannya. Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersukacita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Demikianlah Mazmur Daud.
Mazmur ini seperti mazmur kutukan ya. Sebab di sini Daud mengatakan memohon bantuan Tuhan untuk menghukum musuh-musuhnya. Kita pertama-tama memang harus mendoakan musuh kita ya, supaya mereka bertobat ya. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya seperti kata Rasul Paulus, kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maksud saya, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh menuntut keadilannya. Sebab kalau orang jahat dibiarkan saja, itu nanti terjadi anarki. Tidak ada lagi hukum, kacau balau. Sebab dikatakan, ya orang jahat biarkan, tidak perlu diadili ya, tidak perlu ditangkap, tidak perlu diberi didikan, tidak perlu diberi pendidikan ya. Diajari aturan hukum, diajari, dikasih tahu kesalahannya. Nanti yang terjadi yaitu anarki ya. Nyolong saja, nyuri saja, ngerampok saja, toh nanti saya akan lepas bebas. Tidak ada hukum, tidak ada penegak hukum yang akan menangkap saya. Nah, jadi maksudnya bukan itu ya. Jadi di sini Daud itu meminta Tuhan memberikan keadilan ya, supaya orang-orang jahat itu mendapatkan hukuman Tuhan, supaya mereka tidak tertawa-tawa atas kesulitan dari Daud ini ya. Di sini dikatakan, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, menyiksa diriku dengan berpuasa. Maksudnya apa ya? Daud ini tenggang rasa ya, solider dengan orang yang sedang sakit, sedang menderita. Daud ikut menderita, ikut berkabung. Tetapi ketika Daud sendiri yang tersandung jatuh, musuh Daud malah bersuka cita dan berkerumun, mensyukuri ya, seperti itu, disyukuri malah. Ketika mereka sakit, Daud berpakaian kabung, ikut solider. Tapi ketika Daud yang jatuh, tersandung jatuh, lawan Daud malah bersuka cita. Nah, ironis kan? Nah, itu seperti itu ya. Jadi Daud tuh menantikan bantuan Tuhan. Tuhan, sampai berapa lama Tuhan kau memandangi saja, segeralah bertindak. Maksudnya seperti itu ya. Daud itu ingin Tuhan bertindak, gak cuma memandangi manusia saja ya. Ingin segera, Tuhan tolonglah segera bertindak. Sepertinya Daud tidak mendapatkan keadilan ya. Nah, seperti itu. Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, dan seterusnya. Daud terus-terusan berdoa pada Tuhan, mendesak Tuhan, Tuhan janganlah berdiam diri, Tuhan janganlah jauh daripadaku, segeralah menolong aku, bangunlah membela hakku, membela perkaraku, sebab Tuhan adalah hakim yang adil. Ya, ini dia, Daud meminta Tuhan supaya segeralah bertindak, jangan berdiam diri, oh Tuhan, tolonglah aku, sebab musuh-musuhku menindas aku, menekan aku, segeralah bertindak ya. Kirimkanlah bala bantuan, kirimkanlah para penegak hukum yang jujur, yang adil ya. Kan ada penegak hukum yang tidak adil ya, yang berat sebelah ya. Orang yang baik malah disuruh diem, ditindas ya. Sementara mayoritas yang salah itu malah diberikan angin ya. Ada seperti itu. Jadi kita ingin mendapatkan pertolongan dari Tuhan, kiranya Tuhan menghakimi aku dengan keadilannya ya, supaya menolong kita ya. Kalau kita benar, kita dibela. Kalau kita salah ya okelah, dihukum ya. Tapi kalau benar, belalah ya Tuhan, tunjukkanlah keadilan-Mu, supaya musuh-musuhku jangan bersuka cita atasku. Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita
Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan Mazmur berikutnya, yaitu Mazmur 36. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.